Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, mari kita like, komen, dan subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menerapkan alat ukur mekanik serta fungsinya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kita semuanya mampu menjelaskan jenis dan fungsi dari masing-masing alat ukur. Kedua, kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur mekanik dan fungsinya. Ketiga, mampu menjelaskan langkah penggunaan alat ukur mekanik. Dan yang keempat, menentukan hasil pembacaan alat ukur mekanik. Oke. Materi yang pertama yaitu jangka sorong. Jangka sorong seringkali disebut dengan vernier caliper atau vernier caliper. Sini di dalam materi 1 jangka sorong di sini kita akan membahas fungsi dari jangka sorong, komponen jangka sorong dan fungsinya. Kemudian kita akan belajar mengenai pembacaan jangka sorong. Oke, yang pertama yaitu jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong yaitu untuk mengukur, mengetahui dimensi luar seperti ketebalan dan diameter poros. Nah, dimensi luar atau diameter luar, ya. Termasuk di sini ketebalan dan diameter poros. Yang kedua, fungsi dari jangka sorong untuk mengetahui dimensi bagian dalam seperti lebar alur dan diameter lubang. Nah, seperti dapat kita lihat pada gambar tersebut sedang mengukur dimensi dalam atau diameter dalam suatu benda. Kemudian yang ketiga, jangka sorong ini dapat kita gunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau tinggi suatu kolom atau tinggi suatu benda. Tinggi suatu benda dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, komponen dari jangka sorong. Nah, dapat kita lihat dari kursor. Di sini adalah rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau dimensi dalam suatu benda. Kemudian yang kedua ada rahang luar. Rahang luar fungsinya untuk mengukur diameter atau dimensi bagian luar. Nah, selanjutnya ada skrup penjepit. Nah, skrup penjepit ini fungsinya adalah mengunci. Nah, bagian mengunci. Nanti bagian rahang ini dan di sini di skala vernier atau di bagian ini kan dapat digeser ya. Dapat digeser. Nah, agar pada saat pengukuran ini tidak bergeser secara otomatis gitu, maka di sini ada skrup penjepit. Nah, skrup penjepit ini adalah untuk mengunci dari gesekan-gesekan yang terjadi di sini agar memperkuat keakuratan di dalam pengukuran gitu. Jadi agar hasil ukur kita akurat ini bisa dikunci melalui skrup penjepit ini gitu. Nah, yang ketiga ada slider. Nah, ini slider tadi. Nah, ini fungsi dari slider dapat bergerak sesuai ukuran suatu benda. Nah, ini slider di sini nanti terhubung dengan kedalaman bar juga di sini nanti. Dan ini benda diameter luar yang akan dihitung nanti slider yang menentukan gitu. Atau dapat digeser sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Nah,
Ini akan bergerak ketika slider digeser. Nah, bagian rahang yang satu ini akan bergerak, kemudian rahang yang bawah juga, rahang luar yang bagian bawah di sini akan juga bergerak. Kemudian ini kedalaman bar juga di sini akan bergerak begitu ketika slider digeser. Nah, kemudian di sini yang ditunjukkan oleh tanda panah ini titik acuan untuk kedalaman pengukuran. Titik acuannya adalah di sini atau batasnya di sini. Nanti suatu benda atau suatu lubang nanti diukur melalui ini batang kedalaman bar ini. Nah, ini batas acuannya sampai sini. Nanti untuk pembacaannya ada di sini. Ada skala utama dan skala Vernier sini. Ini yang ditunjukkan ini adalah skala Vernier. Terlihat di sini dari 0 sampai 150 ya. 150 mm. Satuannya adalah milimeter. Nah, ini di dalam silinder di sini ada skala Vernier. Nah, ada skala Vernier. Jadi di dalam komponen jangka sorong ini memiliki dua skala. Skala utama dan skala Vernier. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membaca jangka sorong. Nah, cara pembacaannya tadi di awal sudah dikatakan bahwa dalam jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Vernier. Skala utama di sini ditunjukkan di bagian atas. Nah, ini skala utama dari 10 sampai 60 ini skala utama. Kemudian ada definisi skala Vernier. Nah, di sini yang bagian bawah adalah skala Vernier. Nah, gitu. Oke, di sini karena di jangka sorong ada satuan milimeter, kemudian ada juga yang satuan sentimeter. Nah, di sini kita akan mengukur jangka sorong dengan satuan dalam milimeter. Nah, ketika posisi pada skala utama dengan 0 pada skala Vernier sejajar antara milimeter tanda X dan Y, Anda tahu bahwa objek lebih besar dari X milimeter dan lebih kecil dari Y milimeter. Nah, dalam gambar di sini, lihat 0 sejajar dengan posisi antara 15 mm dan 16 mm. Lihat di sini bagian yang merah, 0 di sini sejajarnya adalah antara 15 mm dan di sini 16 mm. Oke, kita hitung dulu dari 10 mm. Nah, ini 10 mm, kemudian garis di sini berarti menunjukkan 11 mm. Kemudian ini 12, 13, 14 dan ini adalah 15. Terus sampai seterusnya. Karena ini satuannya adalah atau ketelitiannya adalah di sini ketelitian dari skala utama adalah 0,01 ya, 0,01. Di sini ketelitian 0,01. Jadi tiap satu garis itu memiliki nilai 1 gitu. Nah, kemudian oleh karena itu, karena ini garis di sini ya. 0 ini sejajarnya antara garis 15 mm dan 16 gitu ya. Nah, oleh karena itu dapat dimengerti bahwa objek yang kita ukur ini lebih besar dari 15 mm dan lebih kecil dari 16 mm. Kenapa lebih kecil dari 16 mm? Karena terhitung garis di sini tidak melewati dari 16 mm. Itu tandanya bahwa suatu benda di sini kurang dari 16 mm. Jadi hasil di sini menunjukkan jangka sorong, skala utama pada jangka sorong menunjukkan 15 mm. Nah, 15 mm. Kemudian yang kedua kita akan membaca desimal atau kurang dari 1 mm. Atau angka di belakang 0. Nah, di sini posisi di mana sebuah definisi pada skala Vernier sejajar dengan posisi pada skala utama yang menunjukkan desimal dalam gambar ini 3 ya, 3
pada skala Vernier sejajar dengan salah satu divisi pada skala utama. Hal ini menunjukkan bahwa desimal adalah 0,30. Nah, di sini skala Vernier, garis pada skala Vernier di sini sejajar dengan garis pada divisi skala utama. Nah, untuk mencari skala Vernier ini garis desimalnya atau garis skala Vernier harus sejajar dengan skala utama. Jadi jangan memilih yang nomor 5 ini ya. Nah, karena di sini tidak sejajar dengan garis pada divisi skala utama. Cari garis di bawah sini, garis pada skala Vernier yang sejajar dengan skala utama. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa hitungannya adalah 0,30. Kenapa 0,30? Karena ini satuan pada Vernier kaliper di sini kan memiliki ketelitian 0,5 ya. 0 ini 0, kemudian ini adalah 5, ini adalah 10. Terus sampai seterusnya. 10 15, 20, 25, 30. Nah, jadi hasilnya adalah skala Vernier di sini menunjukkan 0,30. Sedangkan skala utama tadi 15. Nah, jadi hasil secara keseluruhan yang pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa hasil pengukuran pada jangka sorong nilainya adalah 15,30 mm. Begitu. Cukup untuk jangka sorong. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya pada part 2 jangka sorong part 2. Oke, terima kasih.